Put your head on my shoulder. Hold me in your arms, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nadifa Zahra, mahasiswi dari Program Studi Administrasi Perpajakan, Program Vokasi Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tutorial penggunaan e-faktur dummy. Untuk lebih jelasnya, langsung aja yuk ke tutorialnya. Ini saya sudah membuka aplikasi e-faktur pajak dummy. Nah, setelah dibuka, terdapat tampilan seperti ini. Lalu kita pilih local database, lalu kita klik connect. Dan klik nama user, yaitu admin dengan A-nya besar, lalu passwordnya 123, lalu kita klik login. Nah, untuk teman-teman semua bisa mendapatkan aplikasi e-faktur ini lewat Google atau bisa langsung ke web DJP online. Lalu kita tunggu hingga tampilan di sebelah sini terdapat keterangannya, yaitu PT Sinchan, NPWP 999, dan sebagainya. Nah, ini udah otomatis terisi ya. Lalu langkah pertama kita buat DB-nya terlebih dahulu. Kita pilih file, administrasi DB, lalu kita ketik nama database-nya di sini. Nah, di sini karena kita akan mengerjakan dari Tuan Makin Keren namanya, nama pengusahanya, maka saya akan mengisi sesuai dengan nama yang kita akan kerjakan. Lalu setelah selesai kita bisa klik buat database. Kita tunggu informasi seperti ini, yaitu database berhasil dibuat. Lalu kita pilih OK. Setelah itu kita bisa klik dan kita pilih connect ke database. Kita tunggu. Setelah muncul tanda seperti ini, lalu kita klik OK. Lalu bisa kita keluarkan. Sebelumnya saya sudah menyiapkan kasusnya, yaitu kasus dari Tuan Makin Keren. Nah, ini adalah transaksi-transaksi penjualan serta pembeliannya, lalu terdapat juga informasi tambahannya. Maka dari itu kita bisa langsung isi e-fakturnya. Pertama, saya akan mengisi nomor seri faktur pajak. Itu ada di menu referensi dan pilih referensi nomor faktur. Di sini saya pilih rekam range nomor faktur. Nah, pada informasi tambahan terdapat keterangan bahwa nomor seri faktur pajak terakhir pada masa September 2019 adalah nomor 00001500. Pada hari itu kita langsung ke sini aja. Kita rekam. Kita pilih 0001900001500 sampai dengan 00019. Saya akan membuat 100 nomor faktur pajak, maka dari itu berarti sampai 0001600. Lalu kita klik rekam nomor faktur. Setelah itu kita klik OK. Setelah sudah mengisi referensi nomor faktur, bisa kita tutup. Setelah itu, saya akan mengisi lawan transaksi dari Tuan Makin Keren. Kalian bisa pilih menu referensi, lalu pilih lawan transaksi, dan pilih administrasi lawan transaksi. Di sini kita bisa memasukkan siapa-siapa aja lawan transaksi dari Tuan Makin Keren itu. Nah, bisa kita lihat infonya di sini sudah lengkap. Siapa aja customer dan vendor dari tuh PT Makin Keren atau Tuan Makin Keren ini. Bisa kita minimize dulu. Lalu kita klik tambah.
lalu bisa kita langsung isi sesuai yang di atasnya dulu. Saya ingin isi yang customer toko mainan ceria yang ini. NPWP nya 01 256 462 1402 000 dengan nama toko mainan ceria. Karena tidak ada alamatnya, maka saya strip, bloknya juga saya strip, nomornya saya strip, lalu RT nya kita pilih random aja ya, misalnya RT 001, RW nya 009. Untuk kelurahannya saya skip, kabupaten saya skip, kecamatan juga, provinsi juga strip. Lalu kode posnya kita random aja juga, dan nomor teleponnya saya strip juga. Lalu bisa kita simpan. Nah, karena di sini lawan transaksinya masih banyak, maka saya pilih yes. Setelah itu lanjut ke lawan transaksi yang kedua, yaitu PT KIDI. Di sini NPWP-nya 01225438220000. Namanya PT KIDI. Seperti tadi, semuanya saya strip kecuali RT RW dan kode pos karena itu wajib. Jadi saya stripin dulu. RT RW nya kita random lagi aja ya. Lalu kode posnya juga. Nomor teleponnya saya strip juga. Lalu kita simpan dan kita pilih yes. Setelah itu ada PT Buana Karya, kita isi 001 402 372 5220 372 5220 dengan namanya PT Buana Karya. Sama lagi kita strip semua kecuali RT RW dan kode pos. RT RW nya random lagi ya teman-teman, karena di sini tidak ada keterangannya, dan kode posnya juga. Lalu kita simpan. Setelah itu kita pilih yes. Lanjut, yang keempat ada Arif. Dengan NPWP nya bisa kita langsung tulis saja, langsung ketik 07 402 372 402 372 222 000. Lalu namanya Arif. Sama seperti tadi, strip. Kita random lagi, sama juga, lalu kita simpan. Kita lanjut ke Kementerian Sosial RI. NPWP nya 01274 564 2350 000. Namanya Kementerian Sosial RI. Di sini saya strip juga karena nggak ada keterangannya juga. Ini kita random aja. Kode posnya juga. Kita klik simpan. Lalu ada bendaharawan Kementerian Sosial. Kita langsung NPWP-nya 317 425 5225 25000. Namanya bendaharawan Kementerian
kita klik yes. Lalu selanjutnya Dani Rahmanto dengan NPWP 00722251326 namanya Dani Rahmanto. Seperti biasa kita strip lagi, kita pilih random, lalu kita random lagi, lalu klik simpan. Selanjutnya ada PT Mozon dengan NPWP 012125535374 namanya PT Mozon. Jalannya kita strip, nomor strip, kabupaten strip, lalu kita random lagi, kita isi kode pose juga, kita simpan. Dan ada toko mainan Nadifa. Di sini kita langsung isi aja NPWP-nya 01374 260 6566 000. Nah, namanya toko Nadifa. Terus jalanannya juga kita strip lagi ya guys. RW-nya juga 002, kita pilih, ininya juga random, lalu kita simpan. Lanjut lagi yang bagian bawah juga kita masukkan juga, ada PT Telkom dengan NPWP 0125223221546 namanya PT Telkom. Karena tidak ada keterangannya lagi, maka kita stripin lagi, dan untuk RT RW-nya kita isi random aja. Kita simpan. Lalu selanjutnya ada PT Moxino Indonesia, NPWP-nya 0124834263600. Ini namanya PT Moxino. Kita strip lagi, kita isi random lagi, ini juga kita simpan. Lalu ada PT Redensu, NPWP-nya 012342534600. PT Redensu. Sama kita strip, lalu RT/RW-nya kita isi. Lalu ada CV Grapari, kita isi aja 01257 326 7547 000. Namanya CV Grapari. Kita strip lagi. Lalu PT Kilat, NPWP-nya 01258 3621574 000. Nah, ini PT Kilat. Kita strip lagi.
Selanjutnya ada PT Parkit, NPWP-nya 0145431754000. PT Parkit. Ya, kita strip lagi. Selanjutnya ada PT Servixu, NPWP-nya 01462425825826500. Namanya PT Servixu. Kita strip lagi. Dan yang terakhir ada PT Roboku Nadifah. Ini kita isi langsung aja NPWP-nya 014714547521000. PT Roboku Nadifah. Kita strip lagi semuanya kecuali RT/RW dan kode pos karena ini wajib. 7001. Klik simpan. Karena saya tidak ingin memasukkan data lagi, maka saya pilih no. Setelah itu terdapat data-datanya sudah terdaftar atau sudah masuk, lalu bisa kita tutup. Kita mengisi lawan transaksi, kita bisa memasukkan data barang atau jasa yang terdapat pada transaksi. Bisa kita pilih menu referensi, lalu pilih barang atau jasa, dan pilih administrasi barang atau jasa. Di sini bisa kita klik tambah. Nah, pada informasi di sini bisa kita lihat kalau di sini tuh barangnya cuman mainan anak-anak, dan juga terdapat sedan. Maka dari itu berarti hanya terdapat 2 barang. Jadi langsung aja kita tambah. Di sini pertama mainan anak-anak dulu. Harga jual barang atau jasanya di sini saya isi 10 dulu aja, karena nanti bisa diubah lagi sesuai dengan transaksinya masing-masing. Lalu kita klik simpan dan klik yes. Setelah itu nama yang kedua sedan, dan harga jualnya saya ketik lagi 10 karena bisa kita ubah sesuai transaksinya nanti. Kita simpan, dan karena terdapat 2 barang aja, jadi saya pilih no. Setelah terdaftar seperti ini, bisa kita tutup. Setelah kita mengisi pada menu referensi, selanjutnya saya ingin mengisi pajak keluarannya. Nah, itu terdapat di menu faktur. Pilih pajak keluaran, pilih administrasi faktur. Nah, untuk mengisi daftar faktur pajak keluaran ini, kita bisa melihat dari kasusnya yang di sini, yaitu informasinya, transaksinya. Karena begitu banyak, maka sudah saya siapkan di Excel-nya seperti ini supaya lebih mudah dilihatnya. Nah, langsung aja kita isi. Pertama ada toko mainan ceria. Kita langsung isi aja di sini rekam faktur. Lalu pilih detail transaksinya, yaitu yang pertama kepada pihak yang bukan pemungut PPN, karena kita lawannya itu tadi toko mainan ceria. Pilih faktur pajak
dan tanggalnya sesuaikan pada ini, yaitu 3 Oktober 2019. Kita ganti, jadi kita ganti aja di sini 3 Oktober 2019. Maka otomatis masa pajaknya dan tahun pajaknya terganti sesuai dengan tanggal dokumennya. Lalu bisa kita lanjutkan. Kita pilih lawan transaksinya, yaitu toko mainan ceria. Karena tadi kita sudah menginput semua lawan transaksinya, maka kita bisa langsung klik pilihan yang ini atau klik tombol F3 untuk cari NPWP-nya. Di sini kita bisa cari. Di sini terdapat banyak referensi lawan transaksinya. Kita pilih toko mainan ceria yang ini ya, namanya toko mainan ceria. Setelah itu bisa kita lanjutkan, lalu kita rekam transaksinya. Kita cari barangnya, karena ini toko mainan ceria berarti barangnya mainan anak-anak. Lalu karena tadi pada referensi barang atau jasa saya mengisi harganya 10, nah di sini kita bisa ganti, kita sesuaikan. Di sini bisa kita lihat toko mainan ceria itu 5.100.000 harganya. Lalu nanti harga totalnya DPP PPN-nya akan otomatis terisi dan jumlah barangnya hanya 1. Lalu kita klik simpan. Karena saya tidak ingin menambahkan transaksi baru, karena toko mainan ceria ini transaksinya cuma 1, maka saya pilih no. Setelah itu bisa kita simpan. Saya pilih yes. Agar tampilannya lebih enak dilihat, saya ganti seperti ini ya teman-teman. Saya minimize Microsoft Excel-nya. Lalu kita lanjutkan lagi. Tadi toko mainan ceria sudah kita simpan, makanya di sini sudah ada daftarnya. Lalu kita bisa rekam faktur lagi. Kita munculkan lagi Excel-nya. Sini. Yang kedua ada dari PT KIDI. Ini masih pajak keluaran ya, berarti kita pilih tabel yang ini dulu yang atas. Pertama PT KIDI itu detailnya kepada pihak yang bukan pemungut PPN juga, faktur pajak dan tanggalnya yaitu 5 Oktober 2019. Kita ganti 5 Oktober 2019. Otomatis masa pajak dan tahun pajaknya terganti. Lalu nomor seri fakturnya juga sudah terisi otomatis karena tadi kita sudah mengisi nomor referensi seri faktur pajak. Nah, lalu kita klik lanjutkan. Kita pilih transaksinya itu PT KIDI, kita cari aja PT KIDI, lalu kita lanjutkan. Setelah itu kita rekam transaksinya. PT KIDI yaitu masih mainan anak-anak barangnya. Lalu kita lihat saja DPP-nya di sini itu sebesar 55.500.000. Kita isi aja 55.500.000. Lalu akan otomatis terhitung DPP-nya dan PPN-nya. Lalu kita simpan dan kita pilih no. Setelah itu kita klik simpan, dan saya ingin input faktur baru lagi, maka saya pilih yes. Lalu kita lihat lagi di sini ada PT Buana Karya. Yang ketiga PT Buana Karya. Nah, di sini PT Buana Karya masih kepada pihak yang bukan pemungut PPN, pilihannya juga masih faktur pajak. Lalu kita ganti tanggal dokumennya yaitu 27 September 2019. Otomatis masa pajaknya akan bulan 9 dan tahun pajaknya 2019. Dan seri fakturnya otomatis terisi. Kita lanjutkan, kita cari NPWP-nya yaitu PT Buana Karya yang ini. Lalu kita lanjutkan, kita rekam transaksi
PT Buana Karya DPP-nya 62.500.000. Nah, PT Buana Karya ini masih toko mainan juga, berarti namanya mainan anak-anak. Dan DPP-nya kita isi sesuai DPP yang di situ 62.500.000. Nah, jumlah barangnya 1 dan otomatis terisi seperti ini. Lalu kita simpan, kita klik no. Setelah itu kita simpan dan kita klik yes. Selanjutnya ada Arif. Di sini masih sama data transaksinya kepada pihak yang bukan pemungut, jenis fakturnya faktur pajak. Tanggalnya kita ganti sesuai di sini, yaitu 9 Oktober 2019. 9 Oktober 2019. Seperti biasa, masa pajaknya akan mengikuti tanggal dan nomor seri fakturnya sesuai dengan sesuai atau otomatis terisi dengan yang tadi kita udah isi di referensi. Lalu kita lanjutkan, kita pilih di sini Arif, kita pilih Arif, lalu kita lanjutkan dan rekam transaksi. Di sini Arif masih mainan anak-anak barangnya. Lalu jumlah DPP-nya 28.575.000. Jumlah barangnya 1, harga totalnya juga mengikuti harga satuan, lalu otomatis PPN-nya senilai 2.857.500. sama, itu simpan, klik no dan kita simpan. Kita klik no. Karena tadi saya mengklik no, maka akan tampilnya seperti ini. Karena tadi masih ada transaksi yang harus dimasukkan, kita klik rekam faktur lagi, lalu kita tampilkan lagi Microsoft Excel-nya di sini. Tadi kita terakhir di Arif, terus kita lanjutkan. Selanjutnya ada Kementerian Sosial RI. Untuk kementerian itu termasuk bendaharawan, berarti di sini kita pilih yang kepada pemungut bendaharawan. Kepada 2, jenis fakturnya masih faktur pajak, lalu tanggalnya bisa kita ganti sesuai di sini, yaitu 1 Oktober 2019. Masa pajak dan tahun pajaknya otomatis terganti seperti biasa, seri fakturnya juga otomatis terisi. Kita lanjutkan. Lawan transaksinya kita cari di sini Kementerian Sosial. Kementerian Sosial RI, lalu kita lanjutkan. Rekam transaksinya masih mainan anak-anak juga. DPP-nya senilai 7.476.364. Lalu akan otomatis PPN-nya, DPP-nya terisi. Lalu kita simpan, kita klik no, kita klik simpan, kita klik yes karena masih ada yang harus diisi lagi. Lalu kita lanjut lagi, setelah Kementerian Sosial RI ada bendaharawan Kementerian Sosial RI. Berarti di sini kepada pemungut bendaharawan, terus jenis fakturnya masih sama faktur pajak, tanggalnya yaitu 2 Juni 2019. Berarti Juni 2019. Otomatis masa pajaknya muncul sesuai dengan tanggal dokumennya, yaitu bulan 6 dan tahunnya 2019. Seri fakturnya juga otomatis terisi. Kita lanjutkan lawan transaksi. Di sini lawannya bendaharawan Kementerian Sosial. Kita pilih bendaharawan Kementerian Sosial RI, lalu kita lanjutkan. Lalu pilih rekam transaksi. Di sini masih tentang mainan anak dan harga totalnya itu 6.500.000.000. 6.500.000.000. Lalu otomatis harga totalnya, DPP-nya, PPN-nya terisi, lalu bisa kita simpan. Setelah itu kita klik no.
lalu kita simpan, kita pilih yes karena masih ada transaksi yang harus kita isi lagi. Selanjutnya terdapat transaksi PT Mozon. Nah, untuk yang di highlight warna orange ini tidak dimasukkan karena tidak termasuk. Jadi kita langsung aja ke PT Mozon. Di PT Mozon ini masih kepada pihak yang bukan pemungut PPN. Jenis fakturnya itu faktur pajak. Lalu tanggalnya kita ganti 17 Oktober 2019. 17 Oktober 2019. 17 Oktober 2019. Ya. Sudah otomatis lagi, seri fakturnya juga terisi otomatis. Lalu kita pilih itu PT Mozon. Kita klik lanjutkan, kita klik rekam transaksi. Lalu cari barang, di F3 cari, kita pilih masih mainan anak, dan kita lihat DPP nya itu 125 juta. Otomatis harga totalnya, jumlah barangnya hanya 1, lalu DPP dan PP nya otomatis terisi. Lalu kita simpan dan kita klik no, lalu kita klik simpan, kita pilih yes. Selanjutnya ada panti asuhan mandiri, ini masih kepada pihak yang bukan pemungut. Jenis fakturnya faktur pajak, tanggalnya yaitu 22 Oktober 2019. Masa pajak dan non pajaknya terisi otomatis sesuai dengan tanggal dokumen. Seri fakturnya juga terisi otomatis. Lalu kita lanjutkan. Selanjutnya ada lawan transaksi, kita pilih panti asuhan. Karena tadi kita belum menginputnya, tidak ada di sini, maka kita harus menginput otomatis. NPWP-nya karena tidak diketahui, maka kita isi 00 aja atau tidak mempunyai NPWP. Lalu namanya kita isi aja di sini, panti asuhan mandiri. Lalu bisa kita klik lanjutkan. Alamatnya bisa kita pilih aja RT-nya seperti yang tadi, kita pilih random, lalu kita klik lanjutkan. Setelah itu bisa kita rekam transaksi. Di sini masih mainan anak, lalu harganya yaitu 7.500.000. Jumlah barangnya 1, harga totalnya sesuai di atas, DPP-nya dan NPWP-nya juga terhitung otomatis. Lalu bisa kita simpan, kita pilih no, lalu kita klik simpan, kita pilih no dulu. Nah, dikarenakan yang terakhir itu ada toko mainan Nadifa, ini merupakan retur, maka dari itu untuk transaksi ini diisinya bukan pada pajak keluaran ini, tapi pada menu retur yang nanti akan kita isi. Setelah itu berarti pajak keluaran ini sudah kita isi semua. Lalu setelah selesai mengisi bisa kita tutup. Kita mengisi pajak keluaran, kita mengisi pajak masukan. Bisa pilih menu faktur, lalu klik pajak masukan, pilih administrasi faktur. Nah, di sini kita bisa klik rekam faktur lagi. Datanya bisa kita lihat di Excel yang tadi. Nah, yang atas sini kan tadi pajak keluaran. Nah, bawahnya ini adalah pajak masukan. Jadi kita fokus dulu ke pajak masukannya. Kita ke sini.
isi aja. Yang pertama ada PT Telkom, nomor fakturnya di sini sudah ada keterangannya, yaitu kita langsung isi aja 030 000 19 000 392343. Terus lawan transaksinya bisa kita cari, yaitu lawan transaksinya kita lihat di sini PT Telkom, bisa kita cari PT Telkom. Setelah itu tanggal faktur pajaknya itu 25 September 2019. Kita isi 25 September 2019. Masa pajaknya terisi otomatis. Lalu apakah faktur pajak masukan ini dapat dikreditkan? Di sini kita pilih tidak. Lalu jumlah DPP-nya yaitu 14.120.000. Jumlah PPN-nya otomatis terisi karena tidak ada PPNBM-nya. Ini maka langsung kita simpan aja dan kita pilih yes karena masih ada beberapa transaksi yang harus kita masukkan. Lalu lanjut, selanjutnya ada PT Moxino. Di sini bisa kita lihat nomor fakturnya, itu yang ini. Kita langsung isi aja, itu 010 000 19 000 01221. Lawan transaksinya itu tadi PT Moxino, kita pilih aja. Lalu tanggalnya kita lihat di sini, tanggalnya 4 Oktober 2019. Otomatis terisi masa pajak dan tahun pajaknya sesuai tanggal fakturnya. Lalu apakah pajak masukan dapat dikreditkan? Di sini bisa kita lihat Moxino itu dapat dikreditkan, berarti kita pilih ya. Lalu DPP-nya bisa kita lihat lagi, Moxino itu sebesar 12.500.000. Otomatis jumlah PPN-nya otomatis terhitung 1.250.000. Lalu kita klik simpan, lalu kita pilih yes karena masih ada faktur yang kita input. Selanjutnya ada PT Redensu. Di sini nomor fakturnya bisa kita lihat lagi, PT Redensu itu yang ini. Kita langsung ketik aja 010 000 19 1724. Lawannya tadi adalah PT Redensu. Kita cari, lalu tanggalnya kita lihat lagi, tanggalnya di sini. PT Redensu itu 6 Oktober 2019. Nanti kita ketik 6 Oktober 2019. Otomatis masa pajak dan tahun pajaknya terisi. Lalu kita lihat pajak masukan ini dapat dikreditkan atau tidak. Kosong berarti tidak dapat dikreditkan. Lalu kita lihat DPP-nya PT Redensu yaitu 54.750.000. Kita langsung pindahkan 750. Dan PPN-nya sama, yaitu 5.475.000. Lalu kita simpan, lalu kita akan membuat faktur baru lagi. Yes. Nah, di sini untuk nama-nama yang sudah ter-highlight itu tidak kita masukkan ke pajak masukannya. Lalu maka dari itu kita lanjutkan langsung dari PT Redensu langsung ke PT Kilat. Di sini PT Kilat kita lihat nomor fakturnya itu 040
Oh, 1462. Lalu tadi namanya adalah PT Kilat. Kita pilih PT Kilat. Tanggalnya kita lihat di sini yaitu 5 Oktober 2019. 5 Oktober 2019. Otomatis masa pajak dan tahun pajak terisi. Lalu kita lihat faktur pajak ini dapat dikreditkan atau tidak. Di sini kita lihat PT Kilat yaitu dapat dikreditkan. Berarti kita pilih ya. Lalu jumlah DPP-nya kita pilih ini 625.000. Kita langsung pilih aja 625.000. Itu PP-nya otomatis terhitung, lalu bisa kita simpan dan kita pilih yes. Setelah itu ada PT Parkit. Di sini kita lihat lagi nomor faktur pajaknya ini nih. Kita isi 010 000 19 0000 1276. PT Parkit di sini namanya adalah PT Parkit. Kita cari. Setelah itu kita lihat lagi PT Parkit ini tanggalnya adalah 22 Oktober 2019. Masa pajak dan non pajaknya otomatis terisi. Lalu kita lihat PT Parkit ini dapat dikreditkan atau tidak pajak masukannya. Yaitu di sini keterangannya dapat dikreditkan, berarti kita pilih ya. Lalu DPP-nya kita lihat lagi PT Parkit senilai 125 juta. Lalu bisa kita simpan. PP-nya sama seperti yang lainnya otomatis terisi ya. Lalu bisa kita simpan. Kita pilih yes. Dan yang terakhir ada PT Servixu. Di sini kita lihat lagi nomor faktur pajaknya. Yang ini 010 000 19 012 itu PT Servixu. Kita lihat di yang ini, kita pilih, lalu kita lihat tanggalnya 27 Oktober 2019. Masa pajak dan tahun pajaknya otomatis terisi. Lalu kita lihat lagi Servixu ini dapat dikreditkan atau tidak. Tidak ada keterangannya, berarti tidak dapat dikreditkan. Dan DPP-nya sebesar 1.330.000. Jumlah PP-nya otomatis terisi, lalu kita simpan dan kita pilih no. Setelah itu, setelah sudah semua terisi, maka akan terdaftar seperti ini. Nah, untuk yang di highlight seperti PT Robuku ini adalah retur. Jadi nanti kita isinya di bagian retur, dan Bank Mandiri ini adalah kita isi di bagian PIB nantinya, dokumen lain. Nah, setelah semua sudah terisi seperti ini, bisa kita tutup. Kita mengisi pajak keluaran dan pajak masukan. Karena tadi ada beberapa transaksi yang diretur, maka kita harus mengisi data returnya. Di sini kita pilih menu faktur, lalu pilih retur pajak keluaran terlebih dahulu, dan pilih administrasi nota retur. Di sini kita bisa rekam retur, lalu kita lihat datanya di Excel yang tadi. Karena ini lagi pajak keluaran, kita fokus ke yang ini. Nah, dari transaksi-transaksi berikut yang diretur hanya satu, yaitu pada toko mainan Nadifa atau yang saya highlight warna hijau. Ini ada keterangannya retur, kita isi aja. NPWP lawan transaksi kita pilih di sini, yaitu toko mainan Nadifa. Nomor faktur yang diretur, jadi nomor fakturnya
yaitu 010019003894. Setelah itu kita pilih nomor reaktor faktur yes, kita pilih yes tadi, dan tanggalnya yaitu 27 September 2019. Lalu kita pilih yes. Setelah itu kita isi nomor dokumen returnya. Di sini sudah ada keterangannya. Nomor dokumen returnya yaitu NP strip 05 garis miring X garis miring 2019. Tanggalnya Oktober 2019. Masanya otomatis terisi sesuai dengan tanggal returnya. Lalu kita lihat DPP returnya itu 2.400.000, maka PPN-nya otomatis terisi yaitu 240.000. Lalu setelah itu bisa kita simpan. Karena tidak ada nota retur yang ingin dibuat, maka saya pilih no. Setelah terdaftar seperti ini, lalu bisa kita tutup. Kita lanjut isi retur untuk pajak masukan. Kita pilih menu faktur, lalu kita pilih retur pajak masukan. Lalu pilih administrasi nota retur yang tadi, lalu klik rekam retur. Nah, di sini kita bisa lihat lagi dari data Excel-nya. Kita fokus ke pajak masukan karena ini adalah retur pajak masukan, dan yang transaksi yang diretur adalah yang saya highlight warna hijau yang ini. Maka langsung kita isi aja. Di sini lawan transaksinya itu PT Roboku Nadifa. Kita pilih Roboku. Sudah. Nomor faktur yang diretur kita pilih aja. Lalu kita klik retur faktur, kita pilih yes. Kita pilih tanggal fakturnya yaitu 29 September 2019. Di sini 29/9/2019. Lalu kita pilih retur faktur, kita pilih yes. Nomor dokumen returnya kita bisa pilih sesuai seperti ini, yaitu NR strip 41 garis miring X garis miring 019. Tanggalnya yaitu isi 26 Oktober 2019. Masa pajaknya akan otomatis terisi sesuai tanggal returnya. Lalu kita isi nilai DPP yang diretur. Kita lihat di sini yaitu senilai 32 juta. Kita isi 32 juta. Dan nilai PP yang diretur yaitu 3.200.000. Lalu kita simpan, dan karena tidak ada transaksi retur lagi, maka saya pilih no. Setelah itu akan terdaftar seperti ini. Jika sudah selesai bisa kita tutup. Karena tadi di data transaksi pajak masukan terdapat PIB, maka kita harus mengisi di pilih dokumen lain dan pajak masukan. Di sini kita bisa klik rekam. Nah, di sini adalah data-data impor.
bisa kita lihat lagi datanya, yaitu yang ini, yang saya highlight warna kuning ke orange. Nih keterangannya itu PIB. Di sini kita pilih jenis transaksinya, yaitu impor BKP, jenis dokumennya normal, detail transaksinya itu impor BKP, dan dokumennya PIB dan SSP. Nama lawan transaksinya yaitu kita pilih ini, nah ketik aja Bank Mandiri. Nomor PIB-nya kita lihat di sini, kita langsung klik aja ke 0245 2 strip X strip 019. Tanggalnya kita lihat di sini, tanggalnya itu 7 Oktober 2019. Kita ganti 7 Oktober 2019. Masa pajaknya berarti sesuai dengan ini 10 2019. Lalu kita isi DPP-nya senilai 134 juta. Dan PPN-nya senilai 13.400.000, otomatis terisi sesuai dengan yang ini juga, ini Excel. Karena tidak ada keterangan PPN BM, berarti ini kita kosongkan. Lalu kita bisa klik simpan. Karena data PIB ini hanya satu, maka saya pilih no. Setelah selesai bisa kita tutup. Jadi setelah kita mengisi faktur di pajak keluaran, pajak masukan, retur pajak keluaran, dan retur pajak masukan, serta tadi juga ada PIB, maka kita mengisi dokumen lain pada pajak masukan. Setelah itu kita ke pajak keluaran lagi, administrasi faktur. Lalu setelah kita sudah memastikan semua benar terisi, kita bisa klik upload di sebelah sini. Sebelumnya kita pilih dulu semuanya, dan status approve-nya di sini akan terlihat belum approve karena belum kita upload. Maka dari itu kita upload dulu dengan cara klik upload. Dan di sini ada keterangan bahwa Anda memilih untuk mengupload 8 faktur pajak, dan kita pilih yes. Dan kita klik OK. Setelah kita upload, maka statusnya berganti menjadi approval sukses. Lalu bisa kita keluarkan. Setelah mengupload pajak keluaran, kita lanjut upload pajak masukannya di menu faktur, pajak masukan, lalu pilih administrasi faktur. Nah, setelah kita sudah yakin isiannya sudah benar, bisa kita blok, langsung kita pilih upload faktur. Dan seperti pajak keluaran, di sini statusnya juga belum approve karena belum kita upload. Lalu kita klik, kita pilih yes, klik OK. Setelah itu statusnya akan berubah menjadi approval sukses. Kita keluarkan. Setelah itu kita upload lagi yang retur pajak keluaran. Di sini terdapat satu transaksi sama seperti tadi, statusnya belum approve. Lalu kita upload, klik upload retur, pilih yes, klik OK. Setelah itu approval sukses. Lalu kita keluarkan. Lalu terdapat retur pajak masukan, administrasi nota retur. Di sini kita pilih lagi, lalu kita lihat belum approve, maka kita upload retur. Klik yes, lalu klik OK. Setelah itu statusnya berubah dan kita tutup. Setelah semua yang di sini kita upload, kita bisa buka menu SPT lalu pilih posting. Di sini kita pilih
posting masa pajak bulan 10 tahun 2019. Lalu kita klik cek jumlah dok, PK dan PM. Nah, di sini bisa kita posting. Yes. Lalu kita klik OK. Kita keluarkan. Kita memposting PK dan PM, kita pilih menu SPT. Lalu kita buka SPT terlebih dahulu. Kita perbaharui tampilan. Setelah itu kita pilih yang ini, yang masa pajaknya bulan 10 tahun pajak 2019. Lalu kita klik buka SPT untuk diubah. Setelah itu kita pilih menu SPT lagi, lalu pilih formulir lampiran dan pilih 1111AB. Nah, di sini kita menambahkan di bagian 3 yaitu kompensasi kelebihan pajak. Karena di sini terdapat kelebihan bayar bulan Mei sebesar 1.200.000. Maka dari itu kita isi di sini sebesar 1.200.000. Setelah itu bisa kita simpan dan kita klik OK. Lalu selanjutnya kita pilih menu SPT dan pilih formulir induk 1111. Di sini kita isi bagian atas PPN terutang atas kegiatan bangun sendiri, karena pada informasi tambahan terdapat keterangan yaitu selama bulan Oktober 2019 telah dibelanjakan sebesar 675 juta untuk perluasan biaya membangun sendiri gudang berukuran 315 meter termasuk harga perolehan tanah senilai 337. Maksud saya senilai 330 juta. Di sini perhitungannya yaitu 675 juta dikurangi dengan harga perolehan tanah senilai 330 juta lalu dikalikan 20%. Maka hasilnya yaitu 69 juta. PPN terutangnya otomatis terisi 69 juta dikali 10%. Lalu kita buat SSP-nya. Di sini kita tambah, pilih PPN dalam negeri, setoran kegiatan bangun sendiri. Tanggalnya bisa di bulan berikutnya. Di sini saya pilih 16 September 2019. NTPN-nya kita random saja. Nilainya sebesar PPN terutangnya yaitu 6.900.000. Lalu bisa kita simpan. Kita klik yes. Kita tutup. Lalu kita tutup lagi. Setelah seperti ini, bisa kita langsung aja tepat dan tanggalnya di sini. Saya isi sesuai tanggal yang tadi 11 September 2019. Lalu setelah itu bisa kita simpan dan klik OK. Kita mengisi formulir lampiran dan induk, kita dapat membuka menu SPT lagi, lalu pilih buka SPT, dan di sini kita bisa pilih yang buat file CSV dan PDF SPT. Jika kita sudah memastikan bahwa semuanya sudah diisi dan sudah benar, bisa kita klik aja. Lalu akan muncul datanya mau disimpan di mana. Di sini saya memilih di desktop. Lalu kita save. Kita tunggu. Setelah muncul tanda seperti ini, CSV SPT berhasil dibuat. Itu tandanya CSV dan SPT sudah
bisa kita lihat di dokumen yang tadi kita simpan. Maka kita klik OK. Setelah itu bisa kita tutup. Nah, ini tadi PDF yang kita download dari aplikasi e-faktur. Bisa kita lihat di sini ada formulir induknya atau formulir 111. Bisa kita lihat lagi di bawah ada formulir 111 AB dan seterusnya. Selain PDF, kita juga mendapatkan file CSV-nya. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari saya tentang tutorial penggunaan e-faktur dummy. Semoga bisa membantu teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.